Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Monica dengan NIM 211177026 dari program studi pendidikan kursus sekolah dasar Universitas Trilogi. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD IMPD. Ini saya akan menjelaskan materi yang sudah pernah kami pelajari dan saya memilih materi yang berjudul Inovasi dalam Mengatasi Beragam Masalah Siswa. Nah, yang pertama itu kita akan membahas masalah persoalan awal anak masuk sekolah. Jadi, ketika anak ini memasuki sekolah, pasti dia akan memiliki kendala. Nah, apa saja kendala itu? Yang pertama itu pasti anak ini tidak bisa jauh dari orang terdekat. Jadi, anak itu kan biasanya lengket banget sama orang yang terdekat sama dia. Misalnya ibunya, kakaknya, atau bahkan pengasuhnya. Nah, ketika orang terdekatnya ini pergi, pasti anak ini akan mengikuti. Jadi ketika anak memasuki sekolah dan anak ini memasuki kelas, lalu orang tuanya pergi atau menunggu di luar kelas, pasti anak ini akan merasa ditinggalkan. Lalu yang kedua itu takut bertemu dengan orang asing. Dia akan bersikap tidak mau jauh dari orang terdekat karena dia tidak mau dekat dengan orang asing atau bahkan calon gurunya. Anak yang biasanya aktif dan ceria di rumah, seketika itu akan bisa menjadi pasif dan pemalu ketika di sekolah. Namun jika hal ini berlangsung hanya sementara, itu tidak masalah. Namun jika hal ini berlangsung terus-menerus, itu tentu saja akan merepotkan orang tuanya. Meskipun dengan usia segitu masih dibilang wajar, tapi orang tua itu harus tetap mengasah kemampuan bersosialisasi pada anak tersebut. Jadi kita harus sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus menjelaskan pada anak bahwasannya dia itu akan aman ketika mendekat dengan gurunya dan teman-teman barunya. Jadi dengan demikian kayak rasa percaya anak kepada orang lain itu akan timbul. Lalu yang ketiga itu kemampuan berkomunikasi yang belum berkembang. Anak usia dini itu komunikasinya masih terbatas. Jadi ketika pertama kali anak diantar ke sekolah, pasti anak akan selalu menangis atau mengamuk dan berteriak. Nah, menangis atau mengamuk ini pada anak itu disebabkan karena mereka belum dapat mengungkapkan keinginannya lewat komunikasi verbal. Lanjut ke pembahasan yang kedua, kita akan membahas cara mengatasi anak yang suka bolos. Bolos sekolah itu sebenarnya di kalangan pelajar itu bukan merupakan hal yang baru ya, karena bolos itu udah ada dari sejak dahulu. Perilaku siswa yang membolos ini itu salah satunya bisa disebabkan oleh siswa ini mengalami kejenuhan ketika melakukan pembelajaran, atau bahkan kan siswa ini mengalami masalah dengan gurunya atau bahkan teman sekelasnya. Nah, apa saja sih penyebab siswa itu sering bolos? Jadi kebiasaan bolos ini tidak terjadi begitu saja. Penyebab siswa sering bolos di sekolah itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal, yang pertama itu faktor eksternal. Nah, penyebab siswa sering bolos itu adalah mata pelajaran yang dipelajari atau disampaikan itu dengan metode yang tidak sesuai dengan karakter mereka. Jadi hal ini membuat siswa itu merasa bosan, jenuh, atau bahkan membenci guru yang mengajarinya itu, karena dia merasa materinya itu tidak bisa sampai ke dia karena cara penyampaiannya itu yang tidak sesuai dengan karakter mereka. Bagaimanapun pentingnya materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah, jika tidak disajikan dengan kreatif atau menyenangkan, akan membuat siswa tidak betah di sekolah. Nah, hal ini bisa menyebabkan mereka bolos. Faktor eksternal yang selanjutnya yang suka membuat siswa ini membolos itu ialah pengaruh dari temannya. Jadi ketika temannya bolos lalu dia tidak, itu pasti dia akan merasa dikucilkan dari kelompoknya. Nah, siswa ini biasanya mudah sekali terpengaruh oleh teman-temannya, termasuk untuk membolos. Ini mengapa sekecil apapun kasus membolos di sekolah ini, kita harus segera menyelesaikannya untuk membuat siswa lainnya tidak ikut-ikutan dan membolos. Lalu yang kedua itu faktor internal. Nah, faktor internal dari kebiasaan siswa membolos ini datang dari diri siswa itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena rendahnya motivasi belajar menjadi salah satu faktor internal yang kuat, yang membuat anak ini sering bolos sekolah. Bolos karena malas itu merupakan perilaku yang menunjukkan lemahnya faktor internal siswa. Lalu cara mengatasi siswa yang bolos sekolah ini gimana? Nah, untuk cara mengatasinya, yang pertama itu meredam kemarahan. Kenapa? Karena ketika anak bolos lalu kita memarah-marahinya, itu akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk untuk anak-anak tersebut. Jadi ketika guru menemukan siswa yang suka bolos ini, tahan emosi dan lakukan pendekatan yang baik sehingga dapat tergali sebab siswa suka membolos itu. Yang kedua itu bersikap tegas. Guru harus mampu bersikap tegas dan menegakkan peraturan yang berlaku. Guru harus konsisten dalam menerapkan peraturan yang membuat siswa akan menyadari
hal yang dilakukannya itu adalah hal yang salah dan harus segera diperbaiki. Lalu yang ketiga itu kita bisa membuat hubungan yang baik dengan siswa. Hal ini sangat bermanfaat karena siswa akan lebih terbuka dan berani menyampaikan pendapatnya atau tidak sungkan meminta bantuan guru jika mengalami masalah. Nah, lanjut ke materi yang ketiga itu mengatasi anak yang suka menyontek. Mencontek itu kan adalah tindakan yang tidak terpuji ya atau tercela. Jadi ketika anak suka mencontek saat ulangan itu bisa dikatakan sebagai tindakan curang. Jadi kebiasaan mencontek ini tentu harus diatasi segera. Jika dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan akan mempengaruhi karakter anak tersebut. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan anak siswa ini mencontek atau faktor penyebab anak ini bisa mencontek? Yang pertama itu tidak percaya diri. Ketika anak tidak percaya diri, dia akan melihat atau cari tahu apa jawaban temannya, apakah sama atau tidak, dan dia akan takut salah dengan jawaban dia ketika jawabannya itu berbeda dengan temannya. Padahal bisa jadi atau bisa saja jawaban dia yang benar, tapi karena dia tidak percaya diri, dia memilih untuk mencontek. Lalu yang kedua itu ada malas belajar. Salah satu penyebab utama seorang siswa itu mencontek itu karena dia malas belajar, sehingga dia tidak bisa atau tidak tahu menjawab soal yang diberikan. Akhirnya dia memilih untuk mencontek agar bisa menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga itu tidak mau berusaha. Jadi sebagian siswa itu memiliki tipe yang tidak mau berusaha dan hanya mengandalkan temannya. Alhasil dia hanya bisa mencontek. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi siswa yang suka mencontek ini? Jadi kita bisa menanamkan sikap jujur ke dalam diri siswa. Terus kita juga bisa memuji hasil terbaik siswa ini meskipun belum memenuhi standar. Lalu yang ketiga, kita bisa menjelaskan dampak buruk dari mencontek, bahwa mencontek itu tidak baik, jadi kita harus menyampaikan kepada siswa tersebut. Lalu yang keempat itu memberitahu kepada siswa harus rajin belajar dan giat berlatih untuk menjawab soal pembelajaran. Jadi ketika dia sering berlatih, otomatis dia akan terbiasa dan akan mudah saat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nah, lalu materi yang terakhir kita itu ialah menghadapi anak yang suka memberontak. Nah, lalu penyebab anak suka memberontak itu apa? Nah, penyebabnya itu sikap otoriter dari orang tua yang mempengaruhi kepribadian anak menjadi pemarah. Lalu yang kedua itu menyuruh anak di saat yang tidak tepat. Nah, itu bisa menyebabkan anak memberontak karena ketika dia sedang asik dengan kegiatannya terus kita tiba-tiba menyuruhnya, itu akan membuat anak tidak suka lalu dia memberontak. Lalu yang ketiga itu orang tua tidak memenuhi keinginan si anak ini. Jadi bila orang tuanya tidak dapat memenuhi keinginan anaknya, anak ini akan protes dan biasanya menunjukkan sikap keras kepalanya. Nah, dengan harapan keinginan ini akan dikabulkan atau hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Lalu yang keempat itu pengaruh lingkungan sekitar dan pertemanan. Lingkungan di mana keluarga Anda tinggal itu sangat mempengaruhi kepribadian anak. Kawan-kawan bermainnya juga turut di dalam proses pembentukan jati diri mereka. Oleh karena itu, bila lingkungan tempat tinggalnya buruk, maka karakter anak akan terbentuk seperti di tempat dia tinggal. Lalu bagaimana cara kita mengatasi anak yang suka memberontak ini? Nah, itu bisa kita lakukan dengan yang pertama itu memusatkan pada hal yang positif. Anak memberontak itu biasanya hanya mendapatkan kritikan. Jadi, ketika anak ini melakukan hal yang baik dan dia mendapatkan tanggapan positif, maka dia akan terdorong untuk melakukan hal itu lagi. Lalu yang kedua itu, kita sebagai orang tua itu harus menyediakan waktu untuk mendengarkan anak tersebut. Dan yang ketiga, kita harus konsisten. Jadi orang tua itu harus tegas dan konsisten dalam membuat peraturan. Lalu yang ketiga itu, kita bisa memberikan teguran yang halus. Ketika anak-anak ini melakukan kesalahan, tugas orang tua lah untuk menegur dan mengingatkan mereka. Nah, teguran-teguran ini sebaiknya itu diucapkan dengan tidak adanya amarah. Jadi dilakukan dengan lemah lembut dan tutur kata yang baik, agar anak tidak merasa sakit hati atau tersinggung. Nah, lalu yang ketiga itu beri pujian. Dengan memberikan pujian itu tidak hanya membangkitkan rasa percaya diri pada diri anak ini, tapi juga akan membuat anak-anak ini menghargai orang-orang sekitarnya. Lalu yang terakhir itu kita bisa menciptakan hubungan yang baik dengan anak tersebut. Nah, mungkin cukup sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan. Jadi sedikit kesimpulan di sini bahwa kenakalan anak itu bisa disebabkan oleh faktor internal, yaitu dari diri siswa itu sendiri, dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar atau dari luar diri anak itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.